Cipularang. Banyak orang diuntungkan oleh jalan tol yang menghubungkan Jakarta-Bandung ini. Sebab jarak dua kota ini jadi semakin dekat. Namun kini mitos berkeliaran. Seiring maraknya kasus kecelakaan di jalan bebas hambatan ini. Kabar beredar tentang kekuatan gaib yang mengganggu pengguna jalan di lokasi ini. Benarkah demikian? Kami mencoba menguak mitos ini. Di tengah jalan, kami menemukan sebuah mobil ringsek. Sepertinya sebuah kecelakaan tunggal. Kami jadi makin penasaran. Apakah ini sebuah kebetulan belaka? Sejenak melanjutkan perjalanan, ternyata kami sudah mendapatkan sambutan. Mana kalian sini? Hah? Siapa Anda? Ini siapa ini? Hah? Ini kenapa ini masuk tiba-tiba ini? Hah? Siapa Anda? Kalian ganggu saya! Ganggu gimana? Kami tidak berniat mengganggu Anda. Kita Kami belum hanya ngelakuin. ingin menguak misteri yang terjadi di jalan tol Cipularang. Kenapa sering terjadi kecelakaan? Anda tahu penyebabnya apa? Kami belum melakukan apa-apa. Kita hanya ingin mencari informasi, mencari berita. Mendingan ditunggu di tempat ya. Tunggu di sana nanti. Jadi saat kami menuju lokasi, tiba-tiba Mas Igun kehilangan kesadaran ya, Pak Hakim. Iya. Pak Hakim bisa melihat perwujudan dari makhluk Ada yang masuk ke Mas Igun. makhluk hitam tinggi besar. Jadi rupanya memang kehadiran kita telah ditunggu dan mereka sendiri sepertinya menolak adanya kehadiran kita. Tapi kita tetap akan melanjutkan. Tetap akan lokasi. melanjutkan. Betul. Tak gentar, kami meneruskan perjalanan. Inilah lokasi yang dirasa cukup untuk mengumpulkan energi. Tak mau membuang waktu, kami melakukan mediumisasi. Tak lama, mediator sudah berubah sikap. Perilakunya berubah jadi seperti binatang. Siapa ini? Siapa Anda? Siapa nama Anda? Keperluan kami ke sini untuk mencari informasi. Karena menurut berita, informasi yang kami dapatkan bahwa di area jalan tol ini sering terjadi kecelakaan. Anda tahu penyebabnya karena apa? Manusianya yang bodoh. Kenapa Anda bilang manusia itu bodoh? Karena bangsa kami yang lebih pintar dari manusia. Kenapa Anda merasa bangsa Anda yang lebih pintar dari manusia? Karena manusia lebih gampang dibodohi. Seperti apa? Lebih mudah dimanfaati. Lalu siapa Anda? Anda di Pasti Anda mempunyai nama kan? penunggu di kolong ini atau tempat lain atau di gunung sana? Saya tidak ada sini. Betul, sering terjadi kecelakaan di tempat ini. Ya, betul. Dan pelakunya sebangsa Anda, sebangsa jin yang suka menggoda. Seperti apa gangguan yang suka Anda lakukan terhadap pengendara di sekitar sini? Seperti membuat mereka bingung keadaan jalan ini. Yang buat mereka ragu. Semua pengalaman yang harus mereka miliki. Oh, gitu. Apa Anda termasuk penghuni di Gunung Hejo itu? Gunung Hejo? Hal penting buat Anda. Iya, sangat penting itu. Karena begini, menurut masyarakat, bahwa kecelakaan yang terjadi di sekitar ini ada erat kaitannya dengan Gunung Hejo itu yang ingin kami luruskan. Sebenarnya makhluk jin itu nggak mempunyai daya kekuatan untuk menggoda manusia, untuk mencelakakan manusia, selama manusia itu taat tunduk kepada aturan Allah. Betul begitu. Anda sudah berapa lama di tempat itu?
Ribu tahun, lama sekali. Yang mengganggu pengendara di sini Anda sendiri atau teman-teman Anda sebangsa jin? Bangsa kami semua. Yang tinggal di areal sini. Di sini kita tidak sampai. Alasan Anda mengganggu manusia itu apa? Karena apa alasannya? Kami tidak terima. Tidak terima, ini kan kami membuat di alam manusia, bukan di alam jin. Tidak terima kenapa? Tapi mereka tidak ada pengisi sama kami. Nah, itu alasan Anda aja. Memang tugas setan mengganggu manusia. Iya. Mana manusia bodoh. Apa Anda bisa menggoda orang-orang atau supir yang mengendari di sini dengan membaca basmalah? Apa itu? Apa itu? Basmalah, bismillah, dengan menyebut nama Allah. Tidak tahu. Anda tidak tahu bahwa jin dan manusia diperintahkan untuk beribadah, sujud, tunduk patuh kepada Allah. Itu kewatannya. Berarti aja dulu di sini. Mau pulang? Sayang, kami kurang mendapatkan informasi yang kami butuhkan. Siapin air. Air. Namun sepertinya masih ada energi negatif di tubuh ini. Bahkan, tubuh mediator seperti hendak dibawa pergi. Jangan, tinggalin dulu tubuhnya baru pergi. Tolong dong, angkat. Allah. Ayo angkat. Akilet. Maka mediumisasi kami hentikan. Tapi kami melakukan mediumisasi lagi. Tenang. Jangan kemana-mana. Tetap di Dua Dunia. Tapi kami melakukan mediumisasi lagi. Assalamualaikum. Kami hanya ingin tahu penyebab kecelakaan yang sering terjadi di tol Cipularang ini. Anda tahu penyebabnya karena apa? Anda siapa? Cipurang. Cipurang asal Anda dari mana? Wadah istirahat. Ancen di ditu. Di sebelah mananya? Kata no aya watu gede. Oh, yang ada di Batu di Gunung Hejo? Anda penguasa sana. Ayo naon? Apa Anda tahu penyebab dari Seringnya terjadi kecelakaan di sekitar sini. Gegabah no yen ieu gegabah. Kenapa emang? Hah? Gegabah. Kompres. Nah, kayak gitu ya? Gegabah. Arek naon sia? Cipularang senang ya? Membuat orang menjadi kecelakaan gitu. Menyebabkan kecelakaan hingga Haringan ieu merenggut nyawa seseorang. ara izin jeung ali. Atuh wajar. Wajar wae aing nyangkut wadah. Izin seperti apa yang Anda harapkan? Atuh kumaha carana? Bismillah utawa naon? Ini udah berapa hari cai minum cai beurep. Nggak boleh begitu Ki, dosa itu. Eta mah urusan dewek-dewek. Kenapa orang sering mengadakan ritual di tempat api? Apa yang mereka minta? Ya, macam-macam. Seperti apa macam-macamnya? Minta kemajuan lah. Lalu Anda kabulkan? Kadang-kadang hari daik. Mana hayang? Nggak usah Ki. Sekarang gini Ki, Aki dengerin. Apa betul kecelakaan yang terjadi di sekitar jalan tol ini akibat ulah Aki dan teman-teman Aki? Lamun mata anak, merem bahasa itu. Gregek. Bagaimana caranya? Atuh, duka nabrak, duka naon. Duka rem nabrak, duka naon. Sekarang saya tanya sama Aki, kalau misal pengendara itu sebelum dia mengendarai mobil baca bismillah, berdoa kepada Allah, memohon perlindungan dan memohon pertolongan, Aki bisa nggak mengganggu mereka? Dukanya. Kok duka? Kan nggak semua orang Aki bisa ganggu. Coba Aki jujur, nggak semua orang Tapi- bisa Aki ganggu.
Iya, semua kan musibah. Musibah ayat carana. Ya itu kan musibah semua, kecelakaan itu musibah. Atau ngaku-ngaku aja, Aki. Sebab saya begini, makhluk jin itu senang, suka mengaku-ngaku, suka memberikan tipu daya agar banyak manusia terjerumus ke dalam kesesatan. Berkata dusta itu bagi bangsa jin itu hal yang biasa. Untuk percayaan barang jenggoy. Kita percaya kok, percaya kita. Nyen wae. Kalau nggak percaya ngapain kita kesini? Tapi kalau untuk memberikan wadal, tumbal, jelas itu dilarang oleh Islam. Tidak boleh memberikan Nggak sesuatu boleh kita memberikan sesuatu kepada makhluk. pada makhluk. Manusia macam apa yang bisa Anda ganggu, Ki? Kayak hiji. Iya. Apa? Mata, Kedua, iya. kaki. Eta lengah dua. Prebe. Kalau mereka udah baca doa, Aki bisa nggak ganggu mereka? Atau mereka berzikir ketika melewati satu jalan? Zikir naon? Hah? Zikir itu menyebut asma Allah. Nggak tahu Aki ya? Aki merasa panas nggak kalau misalnya saya sebutkan La ilaha illallah? Apa yang Aki rasakan? Hah? Kenapa Ki? Kok gemeteran begitu Ki? Ki, Bu, tenang. Tadi kan saya cuma nanya, apa yang Aki rasakan? Jangan mengamuk. Aki rasa panas. Jangan ucap. Kenapa Aki nggak suka saya ngucap kata-kata itu? Lepas. Nggak boleh. Ya, lepas. Aki nggak suka saya ngucap kata-kata itu. Di hari tak. Hmm? Karang dengan naon. Oh, kata-kata itu Aki nggak pernah Di dengar. dalam alam gelap kami tidak ada. Kata-kata itu. Lalu apa yang Anda rasakan sehingga Anda memberontak? Saya tidak mau dengar. Aki nggak mau jujur kali ini. Ya, mungkin Aki merasa terbakar, seperti terbakar. Tapi Aki nggak mau ngomong terus terang. Ya, Ki. Berarti Aki nggak akan bisa menggoda orang-orang yang menyebutkan kata-kata tadi ketika dia melintasi daerah sini. Betul? Aki pasti akan terbakar, panas. Juga anak buah Aki semua. Iya memang. Pesan cipu ya. Aha. Jangan coba-coba lewat sini. Kayak hiji mata. Ya, maksudnya? Barang setik. Iya bareng ngenjot. Sambil ngegas. Ngantuk berarti maksudnya, Ki. Berarti sebenarnya Anda itu bisa menggoda ketika manusia itu lengah, Ki. Berarti kecelakaan-kecelakaan itu sebabnya Kelelahan manusia manusia sendiri juga. sebenarnya kan? Untung ya. Betul ya, Ki ya. Anda bukan faktor utamanya kan, Ki? Jadi begitu, Ki ya. Kalau kita minta untuk tidak ganggu, gimana, Ki? Bisa. Ya. Tapi cipu harus laporan dulu. Laporan ke siapa? Lapor lagi ke siapa, Ki? Si gadak. Si Gadak. Gadak itu siapa? Anu di luhur. Paling di luhur. Ada di atas, paling tinggi. Sepertinya ada makhluk lain yang masuk ke tubuh mediator ini. Saran saya ya. Siapa Anda? Kita lihat, apa makhluk ini bisa memberikan informasi yang kami butuhkan? Di Gadak? Ki Gadak, bukan? Ada apa kalian kemarin? Iya. Manggil-manggil saya. Siapa Anda? Si gadak. Biasa calik, Ki. Si Gadak bisa ceritakan penyebab kecelakaan yang sering terjadi di tol ini? Apa penyebabnya? Apakah dari makhluk-makhluk sebangsa Anda? Ataukah karena kelalaian dari pengendara mobil yang lewat sini? Yang penting kita tidak boleh lalai. Jika lalai memang Diganggu sama anak buah ya. Penunggu-penunggu sini. Lalainya seperti apa yang Aki maksud? Anda itu waspada. Iya. Tidak boleh pernah sedikit. Karena jika pernah sedikit pun di sini suatu kebanggaan bagi penunggu di sini. Untuk mengganggu mereka. Jadi kalau ngantuk mendingan tidur ya. Penunggu di sini yang dia cari seorang manusia
dia yang lalai, disitulah yang dia ganggu. Ki, kalau misalnya ada yang membunyikan klakson, apa makhluk gaib tetap berada di tengah jalan? Oh tidak, itu justru saya menghormati, berarti dia tahu. Oh, keberadaan Anda. Nah, dia menghormati. Saya pun juga akan minggir. Oh, jadi nggak mau mengganggu. Ya, kalau cara manusia itu permisi. Oh, permisi dengan klakson. Ya, Kalau dia menyebut ayat-ayat Allah atau berzikir kepada Allah, membuat Anda minggir atau membuat Anda kabur? pernah itu kejadian. Dia baca Apa? itu apa itu? Nggak paham dah Ambil kita. kursi, ya. Ayat kursi. Oh, iya. Terus Semua lari. semua lari. Ya, Jadi nggak sekedar minggir tapi lari Ki ya. ya. Berarti bagusan baca ayat kursi Ki dibanding klakson Ki. Kenapa? Apa yang Anda rasakan saat ada orang yang membaca ayat kursi? Panas ya. Lalu yang mengganggu Anda langsung atau ada orang-orang yang Anda suruh? Ada yang saya suruh. Ada Kondorwo juga ada. Terus hubungannya Aki sama Cipu itu apa sih? Adik nomor 2. Sedara atau Dia itu putri si Sumbi. Lalu tugasnya Putri Sumbi itu apa? Dia suka mewujudkan diri. dia suka memberikan penampakan Menyeberang jalan atau diri di jalan. gitu. Terus kalau misalnya ya, kami memberikan sesajen gitu. Misalnya tiap malam Jumat gitu kita nyiapin tumpeng segala macem gitu. Aki masih mau mengganggu? Jangan malam Jumat. Nah, maunya malam apa? Maunya malam apa? Itu tiap penggantian tahun. Oh, tiap pergantian. Tapi bener Aki nggak mau mengganggu? Saya yang tidak akan mengganggu. Oh iya, berarti bener ketahuan Ki. Tugas Aki nyesatin manusia Ki. Kalau memang sudah Memberikan sesajen itu, Anda tidak akan tidak mengganggu manusia akan lagi. mengganggu. Oh iya. Berarti cocok Ki. Kalau sebangsa Aki itu memang tugasnya menyesatkan umat Islam, memberikan sesajen ini, sehingga mereka lupa seharusnya Allah tempat mereka memohon keselamatan, memohon pertolongan, bukan kepada Aki. Berarti cocok Ki. Terima kasih Ki. Oke deh Ki. Gitu aja Ki ya. Aki keluar lagi kembali ya. Mau diri Ki? Ya, kalau diri nggak apa-apa Ki. Bisa pulang sendiri kan? Sendiri aja. Seperti masih ada makhluk lain yang ingin masuk ke tubuh ini. Jangan kemana-mana. Berdiri. Bisa pulang sendiri kan? Sendiri aja. Seperti masih ada makhluk lain yang ingin masuk ke tubuh ini. Siapa lagi dia? Mau kemana itu? Jalan-jalan. Siapa ini? Sumbi. Anda ingin menyampaikan sesuatu pada kami? Nggak ada tempat aja. Nggak boleh. Iya, Oh, nggak boleh tidak boleh lengah ya. lengah. Katanya Neng Sumbi suka mengganggu ya pengendara di sini. Waktu saya survei, Kecelakaan. laki-laki. Waktu tabrakan. Wanita, mana belakangnya keluarganya kalau nggak salah itu. Kenapa? Itu kan tak pasang mobilnya. Aku duduk di belakang jok mobil di dalam. Oh ya Allah, itu Anda. Itu saya duduk di belakang. Kenapa sih Anda kok bisa Kok jahil masuk sih? ke dalam mobil itu? Itu kan tidak boleh. Itu mengganggu kenyamanan orang lain dalam mengendarakan mobil. Kan baru belajar duduk di mobil, nggak punya mobil. Tapi mungkin Anda mengagetkan pengendara itu. Iya. Nah, yang penting kalau lewat sini jangan kenceng ya. Nggak boleh ngebut ya? Emang kenapa? Terganggu apa kalau ngebut? Dan nanti bukan masalah kan kalau celaka dia sendiri. Oh Iya. gitu. Bukan aku malah senang. Anda senang bila ada korban ya? Semua yang ada di sini senang semua. Oh gitu. Hmm.
Berarti Anda mengganggu siapapun yang lengah ya? Selain mewujudkan diri, berada di dalam kendaraan, apalagi gangguan yang Anda lakukan? Banyak sih. Tapi Kenapa? ya sudah lah. Nanti jangan ini aja ya. Nyai Sumbi, terima kasih. Tak lama, Pak Hakim menyadarkan mediator. Ya, Pak Hakim, setelah tadi kita melakukan proses mediumisasi, kita udah tahu ya kalau makhluk gaib yang berada di sini mengakui mereka sering mengganggu, tetapi hanya kepada pengendara yang lalai. Betul. Nah, menurut Pak Hakim sendiri, Iya, makanya menarik ya tadi ada beberapa komunikasi kita dengan makhluk-makhluk yang mendiami tempat ini. Terus banyak juga hal-hal yang bisa kita ambil sebuah pelajaran gitu. Cukup menarik. Yang pertama yang perlu kita ingat betul-betul bahwa semua musibah, baik kecelakaan ini segala macam gitu, intinya kecelakaan lah. Nggak 100% itu perbuatan makhluk, tapi kembali kepada manusianya gitu. Dia bisa menjaga rasa kantuknya, atau menjaga kondisi badan, kondisi mobil, ataupun memang lintasan jalan itu sendiri. Makanya kalau semua pihak bekerja sama dan para pengendara juga mematuhi peraturan yang telah diberikan, insya Allah semua bisa jalan dengan selamat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bahwa kita harus meyakini bahwa Islam harus bisa menjadi solusi dari setiap permasalahan hidup kita. Ketika kita berkendara, itu Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita untuk berdoa. Karena tadi juga telah dibuktikan bahwa dengan menyebut asma Allah, setan-setan itu akan minggir. Mereka tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai daya untuk menggoda manusia ketika dia berzikir kepada Allah. Banyak sekali doa-doa yang Nabi ajarkan. Kalau memang tidak hafal, bacalah dengan membaca bismillah, kemudian baca bahasa Indonesia. Ya Allah, berikanlah perlindungan kepada kami dalam perjalanan safar kami, dalam perjalanan kami, dan lain sebagainya. Insya Allah kalau itu semua kita laksanakan, Allah akan selalu menjaga kita sampai tujuan tempat kita. Dan yang ketiga, semua persoalan harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah lah yang memiliki segala kekuatan. Makhluk minta persyaratan ini itu, tumbal ini itu, kalau semuanya bertolak belakang dengan Islam, jangan sekali kita kerjakan, karena itu akan membawakan kemudaratan kepada kita. Karena pada hakikatnya jin, makhluk atau setan hanya bisa sebatas menggoda. Mereka tidak bisa membunuh manusia atau mencelakai manusia. Mereka hanya bisa menggoda manusia yang bisa digoda. Mudah-mudahan perjalanan kita pada malam hari ini banyak membawa hikmah kepada diri kita, bahwa sesungguhnya begitulah tipu daya setan. Demikianlah, ada kalanya manusia kena gangguan makhluk gaib. Namun, Tuhan tetap lebih berkuasa atas segala gangguan tersebut. Kalau misal pengendara itu sebelum dia mengendarai mobil baca bismillah atau berzikir kepada Allah, Semua lari.